Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah Bang, ini kan juga mendatangkan alat ini juga termasuk program kerja dan juga misi dari Bapak Ketua kita, Bapak Dedi Wahyudi, juga suatu hal yang luar biasa. Yang tadi Abang cerita bahwa 20 tahun Abang di PMI baru sekarang ini. Ya, betul. Didatangkan alat tersebut yang memang benar-benar ini dibutuhkan untuk masyarakat Provinsi Bengkulu yang biasanya harus keluar kota, sedangkan si pasien sudah sangat kritis, misalnya urgent gitu. Iya, betul. Jadi dengan adanya alat ini yang juga dari harganya juga fantastis, keperluannya, kebutuhan juga sangat urgent sekali untuk di Bengkulu, didatangkan sama Bapak Ketua. Selanjutnya nih Bang Faizal, program kerja dari Bapak Ketua, dari Bang Dedi, apa lagi nih Bang? Setelah Ya. alatnya ini sudah ada nih, next apa lagi nih? Ya, kita itu kan dari hulu ke hilir. Betul. Alatnya ini kan hilir sebenarnya. Hulunya ini adalah sumber darahnya dari mana? Oke, benar. Iya kan? Betul. Seperti saya ceritakan tadi, stok darah kita terkadang banyak. Tapi ternyata kebutuhan daripada pasien ini sesuai dengan analisis dokter butuhkan darah segar. Jadi kita membutuhkan relawan-relawan yang banyak sebenarnya, yang bisa standby apabila darah itu dibutuhkan. Program daripada Bapak Ketua sekarang itu diupayakan bahwa setiap RT itu minimal ada 4 sampai 5 orang itu menjadi relawan donor darah sukarela istilahnya. Oke, berarti Dia sama seperti standby. Bapak TNI ada babinsanya Iya, seperti gitu. itu. Oke. Dia diharapkan bisa standby apabila lingkungannya membutuhkan darah, apalagi seperti tadi darah segar. Benar. Oke, kalau darah yang sudah stok ada ya aman, nggak jadi masalah. Tapi kalau dia butuh darah segar, Ya. ini terkadang orang mencari ke sana kemari gitu kan. Padahal di sekitarnya ternyata Oke, ada orang potensi. tetangga sebelahnya Iya, ada gitu. ada gitu kan, butuh darah. Saya butuh darah AB, wah cari AB ini langka. Ternyata sebelah rumahnya ada benar. golongan darah AB. Jadi pendataan daripada relawan yang golongan darahnya apa, itu diharapkan ada di tingkat RT. Jadi apabila di lingkungan RT-nya itu ada warga yang membutuhkan, jadi dia bisa siap menyiapkan daripada tetangganya untuk menurunkan darah. Apabila ternyata yang dibutuhkan itu darah segar, atau ternyata stok di PMI sedang tidak ada. Terkadang kita donor itu satu kali donor itu 100 kantong dapatnya. Itu golongan darah A, B dengan O. Ternyata dalam jangka waktu 1 minggu yang butuhnya AB, yang AB ini kosong. Karena nggak ada yang donor kan. Betul. Akhirnya kan butuh juga. Stoknya tetap ada. Jadi kebutuhan darah ini tidak ada rencana, tidak ada apa ya, berbeda-beda tergantung kebutuhan dan juga golongan darah. Saya berbicaranya sekarang main-main, sekarang lagi musim golongan darah O nih. Oke. Butuh semua. kebutuhan O terus. Stok kita yang 100 kantong, kadang O itu tuh sampai 50 kantong lebih habis jangka waktu 1 hari. Golongan darah yang lain masih utuh. Udah dapat O, udah penuh O. Besoknya golongan darah B, kadang musiman seperti itu. Kita melihat itu seperti itu karena kita berada di media sosial itu kan. Saya juga menjadi admin beberapa media sosial tentang kebutuhan darah itu. Saya melihat kebutuhannya terkadang ya seperti itu. Di luar prediksi. Iya, di luar prediksi. Kita tidak bisa untuk menolak orang yang mau menurunkan darah sukarela. Saya golongan darah O. Entar dulu Pak. Kita banyak. Enggak. Jadi siapapun yang mendonorkan darah ya sudah kita. Karena tadi di luar prediksi. Iya, musiman. Siapapun donorkan darah ya silakan gitu kan. Kita tidak, Pak, entar dulu Pak, kita banyak, enggak. Tetap juga kita terima. Ternyata ada yang butuh golongan darah A, berarti itu kita harus mencari lebih ekstra kerja keras lagi. Karena stok ada tapi tidak ada golongan darah A, jadi kita ekstra kerja keras lagi. Salah satu solusinya seperti itu yang disampaikan oleh Pak Ketua. Bagaimana kalau kebutuhan itu di take over atau dibantu oleh tetangga sekitarnya dulu. Jadi ada tetangga yang siap 1 kali 24 jam. Ya, gitu. database-nya sudah harus ada dan dia bisa untuk bersedia. Intinya satu, dia golongan darahnya betul, siap 24 jam, tapi dia ternyata tidak bisa untuk menurunkan darahnya. Ini kan menjadi pertanyaan juga. Ada berbagai macam orang, ternyata dia tidak bisa donor karena ada sakit atau bagaimana. Dia sehat, tapi ternyata dia takut terhadap jarum. Sama saja kan. Sama Jadi, seperti saya itu. Iya. Jadi data pendonor darah itu ada, orang yang bersedia donorkan darah itu ada, terus kita memberikan edukasi. Jadi penyadaran, edukasi supaya dia bisa untuk mendonorkan darahnya secara rutin. Dia juga bisa untuk membantu, dia juga bisa mengajak kawan-kawan sekitarnya atau tetangganya yang lain untuk juga yuk kita donorkan darah bagi yang sudah mencapai usia bisa mendonor darah 17 tahun ke atas. Berarti ini untuk program kerja ini relawan setiap RT ini sudah berjalan. Ada beberapa titik yang sekarang masih belum berjalan secara maksimal. Ada beberapa titik yang sudah kita laksanakan dan ini sudah berjalan.
Dan semuanya ini tidak bisa kita kaitkan kalau itu hanya satu orang saja yang menggerakkan. Betul. Jadi keterkaitan daripada semua pihak, dari masyarakatnya, unsur masyarakat pemerintahan setempatnya, Betul. RT-nya, RW-nya, pihak kelurahannya, masyarakatnya, terus edukasi daripada Palang Merah Indonesianya sendiri, relawan PMI yang untuk mengajak, untuk menggiatkan kegiatan donor darah itu sendiri. Jadi semua elemen ini dibutuhkan untuk mencari orang yang bisa untuk donor darahnya, membantu warga sekitarnya, saling membantu sesama. Seperti saya katakan tadi, hari ini kita menolong, Ya. besok siapa tahu kita yang ditolong. Kita ditolong, betul. Seperti Berarti Pak Ketua bersama dengan para relawan ini juga terjun ke lapangan, ke masyarakat untuk memberikan edukasi gitu. Betul. Untuk menjadi relawan donor darah ini. Iya. Karena sesuai dengan slogannya Bang ya, setetes darah kita itu berarti Setetes untuk orang darah lain. merupakan nyawa bagi Nyawa kehidupan bagi orang lain. Kehidupan orang lain, benar-benar. Oke. Setelah program kerja untuk mengajak para masyarakat mencari relawan donor darah di lingkungan mereka sendiri. Nah, baik lagi mengenai alat tadi itu Bang. Ini Ya. kan otomatis kan kita perlu SDM ini Ya. untuk mengoperasikan, karena dengan alat canggih tersebut juga butuh SDM juga yang berkualitas gitu. Nah, bagaimana nih untuk dari PMI Kota Bengkulu untuk mungkin merekrut SDM kah atau seperti apa? Iya, dengan didatangkannya alat, otomatis ada juga orang yang bertanggung jawab terhadap alat itu tersebut. Jangan sampai ini barang dibeli mahal-mahal, angsurannya belum selesai, alatnya sudah rusak. Iya kan? Iya. Jadi ada orang yang kita tugaskan, yang memang petugas UTD PMI untuk bertanggung jawab terhadap alat tersebut. Tenaga laboran yang sudah memiliki kualifikasi, terus juga kita berikan pelatihan dengan pihak ketiga yang menggunakan, yang mempunyai alat tersebut. Oke. Kita berikan pelatihan supaya dia bisa menggunakan bertanggung jawab terhadap alat tersebut. Oke. Jadi jangan sampai kita punya alat tapi nggak tahu gimana cara menggunakannya. Jadi Ya percuma asal-asal. saja gitu kan. Benar. Asal-asal nanti belum sampai 1 tahun alatnya sudah rusak. Udah rusak. Bayarannya belum selesai. Berarti ini nanti ada juga dari PMI Kota untuk memberangkatkan, untuk dilatih. Ya, di UTD PMI itu kan kita memiliki staf. Hmm. Staf yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan donor darah, transfusi darah dan lain-lain. Ada juga staf yang bertugas di laboran. Ini kan penanggung jawab tenaga teknis di laboran untuk mengoperasikan alat-alat tersebut. Oke. Jadi semuanya ini kita persiapkan dari semua sisi, relawan untuk donor, terus orang-orang yang bersedia untuk donor, peralatannya, terus juga SDM untuk SDM, mengelola betul. tersebut. Jadi semua pihak, saya katakan sekali lagi, semua elemen itu menjadi saling keterkaitan satu sama Betul. lain. seperti Mulai itu. dari ya lingkungan RT, RT-nya, RW-nya sampai tingkat kecamatannya juga semua saling berkolaborasi lah gitu Bang ya. Betul. Nah, dalam untuk mencari relawan ini Bang, otomatis kan ada kendala, misalnya saja ada masyarakat yang menganggap, waduh saya nggak berani donor darah, ada ketakutan-ketakutan. Nah, gimana nih langkah dari PMI Kota untuk lebih dekat ke masyarakat, menghadapi kendala-kendala di lapangan nih Bang? Iya. Pola yang dilakukan oleh PMI Kota di bawah naungan Bapak Dedi Wahyudi itu adalah pendekatan dari person to person. Oke. Kalau kita melakukan secara sosialisasi secara massal, Pak Dedi dan kawan kami semua itu lebih banyak bergerak dari person to person. Oke. Jadi ngobrol-ngobrol seperti ini, satu orang, 2 orang, 3 orang di warung kopi atau di mana, itu akan lebih efektif Benar. dibandingkan kita sosialisasi dengan orang banyak tapi mendengarkan cuma 1-2 orang saja. Undang di satu tempat, Iya. akhirnya nanti enggak kena di hati Nggak gitu Bang kena. ya. Oke. Jadi pendekatan personal persuasif dari Bapak Dedi yang memimpin kegiatan ini dan kami dia menggerakkan semuanya bahwa kita pendekatan dari satu orang ke orang lain dari setiap kesempatan yang ada. Oh. Jadi kalau kita terkadang, panggil nanti ada sosialisasi donor darah, terkadang itu menjadi kaku, betul. jadi kaku. Tapi pada saat kita lagi duduk santai, ternyata ada yang butuh darah, di sana kita memberikan edukasi. Ayo bang, abang butuh darah, abang golongan darahnya apa? Oh ternyata golongan darah saya, butuhkan golongan darah, ya bang kenapa tidak dari abang sendiri yang donor betul, darah? betul. Karena saudara abang sendiri, kadang lebih nyaman Oke. kalau darah itu dari keluarga kita sendiri. Terkadang, saya nggak bisa, saya ini takut gitu kan. Benar. Jadi kita ngajak, bang enggak gini. Banyak kita pendekatan persuasif yang kita lakukan, akhirnya dia akan bersedia. Oke. Terus setelah dia donor, wah ternyata nggak apa-apa ya, ternyata donor itu sehat. Saya mau donor rutin nih untuk yang lain. Sekarang saya bantu keluarga saya. Bagaimana kedepannya saya bisa donor untuk bantu orang lain membutuhkan. Itu kan menjadi pendekatan dan juga kegiatan kita lakukan secara bertahap.
semuanya ini memerlukan proses Betul. dan waktu. Mm-mm. Jadi tidak hanya sekali 2 kali, tapi dilakukan secara berulang-ulang. Kalau kita hanya melakukan sekali, tidak bisa seperti Oke, terus-terusan secara kontinu. Ya, terkadang yang kita minta bantuan, yang kita berikan edukasi, terkadang dia sekarang tidak bisa Betul. dengan berbagai macam alasan. Tapi pada suatu waktu nanti kita datangi lagi, kita ajak lagi, hatinya tergerak untuk menurunkan darahnya. Jadi kontinuitas berulang-ulang itu kita lakukan untuk melayani kebutuhan darah yang diperlukan oleh masyarakat. Oke deh, luar biasa sekali nih pemirsa obrolan kita di siang hari ini, dan pastinya untuk Anda obrolan pas di sini akan kembali lagi. Jangan kemana-mana.